Bab 58 garis merah. Di dalam ruangan yang tenang itu, hanya ada Mama Zoya dan Ashela. Ashela duduk di sofa panjang dengan sebuah bantal beludru yang dipeluknya erat di depan perut. Wajahnya masih menyisakan sedikit rona pucat dari sisa kelelahan akibat tangisan histerisnya semalam tentang perkara puding coklat. Di atas meja kaca di hadapannya, secangkir teh chamomile hangat yang dibuat oleh Bisumi masih mengepulkan uap tipis, bersanding dengan semangkuk kecil biskuit gandum. Mama Zoya, yang sejak tadi duduk di sofa tunggal bersebelahan dengan menantunya, tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun. Wanita parubaya yang selalu tampil elegan itu meletakkan cangkir tehnya sendiri dengan gerakan perlahan, tanpa menimbulkan bunyi denting sedikit pun. Matanya yang syarat akan pengalaman hidup meneliti setiap jengkal perubahan fisik dan ekspresi di wajah Ashela. Sebagai seorang ibu yang telah membesarkan Elvano, dan sebagai wanita yang mendampingi keluarga Narendra selama puluhan tahun, Mama Zoya bukanlah orang yang mudah dikelabui oleh alasan masuk angin atau kelelahan bekerja di studio. Ia telah merekam semua keanehan menantunya selama beberapa minggu terakhir ini, yaitu mulai dari Ashela yang mendadak melarang Elvano memakai parfum tertentu, permintaannya yang keras kepala agar suaminya memetik mangga muda di taman belakang, hingga puncaknya semalam, saat wanita muda itu menangis histeris meratapi sepotong puding coklat. Asa, panggil Mama Zoya lembut, memecah keheningan yang sempat merayap di antara mereka. Ashela tersentak kecil dari lamunannya, lalu menoleh dan mengukir senyuman tipis yang tampak sedikit dipaksakan. "Iya, Mama, ada apa?" jawab Ashela. Mama Zoya menggeser duduknya, berpindah ke sofa panjang yang sama dengan Ashela, lalu mengulurkan tangannya untuk mengusap punggung tangan menantunya dengan kehangatan seorang ibu kandung. "Bagaimana perasaanmu pagi ini? Perutmu masih terasa tidak nyaman?" tanya Mama Zoya penasaran. "Sudah jauh lebih baik, Ma," jawab Ashela pelan, merasa sedikit bersalah karena telah membuat seisi rumah heboh semalam. "Maafkan Asa ya, Ma. Semalam Asa benar-benar konyol." Entah mengapa, emosi Asa mendadak tidak terkendali hanya karena hal sepele seperti itu. Asa sendiri merasa bingung dan malu pada Mama dan Papa. Mama Zoya terkekeh rendah, sebuah tawa anggun yang justru terasa menenangkan di telinga Ashela. Ia menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu merasa malu, sayang. Di rumah ini, tidak ada yang menganggapmu konyol. Elvano bahkan hampir tidak bisa tidur semalam karena terus-menerus memeriksa keningmu," ujar Mama Zoya. Mama Zoya menjeda kalimatnya sejenak. Ia menatap lekat-lekat mata jernih Ashela, lalu mengusap helai rambut yang menjuntai di pipi menantunya. Nada suaranya berubah menjadi lebih dalam dan serius, namun tetap dipenuhi kelembutan. "Asa, Mama ingin menanyakan sesuatu padamu. Dan Mama harap kau menjawabnya dengan jujur." Dahi Ashela berkerut halus. Ia merasakan jantungnya berdegup sedikit lebih cepat tanpa alasan yang jelas. "Tentu, Ma. Ada apa? Apakah kau sudah terlambat bulan?" tanya Mama Zoya langsung pada intinya, matanya berkilat penuh harap. "Keanehan yang terjadi padamu beberapa minggu ini, aroma parfum Elvano yang kau benci, keinginanmu makan mangga muda yang harus dipetik suamimu sendiri, sampai tangisanmu semalam. Semua itu adalah tanda-tanda yang sangat familiar bagi Mama. Dulu, saat Mama mengandung Elvano, Mama juga pernah menangis semalaman hanya karena Papa Narendra lupa membelikan martabak manis di pinggir jalan," ucap Mama Zoya panjang kali lebar. Mendengar pertanyaan mendadak dari sang ibu mertua, Ashela tertegun. Kata-kata Mama Zoya seolah menyentuh satu titik di dalam kepalanya yang selama ini sengaja ia abaikan. Namun, setelah beberapa detik terdiam, Ashela perlahan menggelengkan kepalanya dengan keyakinan yang penuh. "Tidak, Mama. Asa rasa tidak mungkin," jawab Ashela dengan senyuman canggung. Ia mengusap perutnya sendiri yang tertutup bantal beludru. "Asa tidak berpikir ke arah sana," ucapnya lagi. "Kenapa tidak mungkin, Asa?
Kau dan Elvano adalah pasangan suami istri yang sehat, dan kalian baru saja kembali dari liburan yang panjang di pulau. Mama Zoya mencoba meyakinkan, memegang kedua tangan Ashela. Bukan begitu, Ma. Ashela mengembuskan napas panjang, mencoba merangkai kata-kata agar ibu mertuanya tidak kecewa. Dulu, saat Asa mengandung Leo, Asa tidak merasakan hal-hal seperti ini sama sekali. Waktu hamil Leo, tubuh Asa sangat kuat. Asa tidak pernah mual di pagi hari, tidak pernah sensitif terhadap bau-bauan, dan Asa tidak pernah mengidam hal-hal aneh, apalagi menangis tanpa sebab. Semuanya berjalan sangat normal dan baik-baik saja sampai hari persalinan. Jelas Ashela. Ashela menundukkan wajahnya, mengingat kembali masa-masa indahnya saat mengandung Leo di tengah kesederhanaan. Karena itulah, Asa yakin ini bukan hal itu, Ma. Ini pasti hanya karena hormon Asa yang sedang tidak stabil akibat kelelahan mengurus pembukaan studio Niskala bersama Wina beberapa waktu lalu. Riwayat penyakit pengentalan darah Asa yang dulu mungkin juga membuat metabolisme tubuh Asa sedikit kacau saat kelelahan. Mama Zoya mendengarkan penjelasan menantunya dengan saksama. Ia bisa memahami logika berpikir Ashela. Namun, sebagai wanita yang sudah hidup lebih lama, Mama Zoya tahu sebuah rahasia besar tentang tubuh wanita. Asa, dengarkan Mama, ucap Mama Zoya, mengangkat dagu Ashela dengan lembut agar mata mereka kembali bertemu. Setiap anak yang hadir ke dunia ini membawa ceritanya masing-masing. Setiap kehamilan itu unik, sayang. Pengalamanmu saat mengandung Leo tidak bisa dijadikan tolak ukur mutlak untuk kehamilan berikutnya. Mama Zoya tersenyum penuh arti, mengusap telapak tangan Ashela yang terasa sedikit hangat. Dulu, saat Mama hamil kakak Elvano yang keguguran itu, Mama sangat suka makan makanan pedas dan tidak pernah mual. Tapi, begitu Mama mengandung Elvano, ya Tuhan, jangankan mencium bau parfum papamu, melihat wajah papamu di depan pintu kamar saja rasanya Mama ingin marah dan menangis seharian. Elvano membuat Mama menjadi wanita paling cengeng di dunia selama 9 bulan. Ashela tertegun mendengar cerita masa lalu ibu mertuanya. Ada rasa hangat sekaligus getaran aneh yang kembali merayap di dadanya. Tubuhmu mungkin sedang memberikan sinyal, Asa. Hanya saja, kau terlalu takut untuk berharap karena riwayat medismu yang lalu, bukan? Tebak Mama Zoya dengan sangat akurat, membaca ketakutan terdalam yang tersimpan di balik bantahan menantunya. Ashela terdiam. Ia tidak bisa mengelak dari tatapan mata Mama Zoya yang seolah bisa membaca langsung ke dalam jiwanya. Memang benar, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, ada rasa takut yang besar. Setelah melewati perjuangan melawan penyakit kritis yang hampir merenggut nyawanya, Ashela selalu merasa bahwa memiliki Leo dan Elvano di sampingnya sudah lebih dari cukup. Ia takut jika ia terlalu berharap tentang kehadiran kehidupan baru, tubuhnya yang pernah rapuh ini tidak akan mampu menopangnya dengan baik. Ma, Asa hanya takut salah paham, bisik Ashela akhirnya, suaranya terdengar bergetar menahan luapan emosi yang tiba-tiba membubung lagi. Bagaimana jika ini benar-benar hanya masuk angin biasa? Asa tidak ingin membuat Vano berharap terlalu tinggi, lalu kemudian kecewa. Tutir Mama Zoya. Mama Zoya langsung menarik Ashela ke dalam pelukannya, mengusap punggung menantunya dengan penuh kasih sayang. Elvano tidak akan pernah kecewa padamu, Asa. Pria itu mencintaimu tanpa syarat. Apapun kondisi tubuhmu, dia adalah pelindungmu. Seru Mama Zoya dengan begitu lembut. Di dalam pelukan hangat Mama Zoya, Ashela memejamkan matanya rapat-rapat. Saraf-saraf di dalam tubuhnya seolah mulai menerima kemungkinan yang selama beberapa minggu ini ia sangkal dengan keras. Rasa mual yang datang setiap fajar, aroma parfum yang mendadak terasa busuk, dan mangga muda yang terasa begitu nikmat di lidahnya. Apakah semua itu benar-benar sebuah pertanda tentang sebuah keajaiban baru yang sedang tumbuh dalam senyap di dalam dirinya? Nah, sekarang, untuk memastikan semuanya dan membuang semua keraguanmu, Mama Zoya melepaskan pelukannya, lalu merogoh sesuatu dari dalam tas kecil yang ia letakkan di samping sofa.
Sebuah benda kecil berbentuk persegi panjang yang masih terbungkus rapi di dalam kemasan plastik segel berwarna putih biru disodorkan di hadapan Ashela. Sebuah alat uji mandiri yang sangat familiar bagi setiap wanita. Ashela menatap benda di tangan Mama Zoya dengan mata yang melebar. Jantungnya kini benar-benar berdentum bertalu-talu bagaikan genderang perang. Mama sengaja membelinya di apotek rumah sakit kemarin saat menjenguk teman Mama. Ucap Mama Zoya dengan senyuman penuh keibuan yang sangat teduh. Simpan ini, Asa. Gunakan besok pagi saat kau pertama kali bangun tidur, di saat Elvano masih terlelap. Apapun hasilnya nanti, kau akan mendapatkan jawaban yang pasti, dan kita bisa melangkah dengan tenang tanpa menduga-duga lagi. Ucap Mama Zoya sambil memberikan sebuah benda yang tak asing, apalagi bagi Ashela yang sudah pernah hamil. Ashela menerima benda kecil itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Plastik kemasannya terasa dingin di kulit jarinya, namun ada rasa hangat yang menjalar masuk ke dalam hatinya. Ia menatap mertuanya, lalu mengangguk pelan, menyimpan benda penuh misteri itu di balik bantal beludru yang didekapnya. Di dalam ruang keluarga yang kembali sunyi itu, sebuah konfirmasi kecil telah diletakkan di tangan Ashela. Di tengah kesibukan harian dunia luar yang terus berputar, sebuah rahasia besar kini siap untuk tersingkap, menanti fajar hari esok untuk membongkar tabir keajaiban yang akan mengubah jalannya takdir di mansion Narendra selamanya. Fajar belum sepenuhnya pecah ketika Ashela terbangun. Kamar utama masih diselimuti kegelapan yang tenang, hanya diterangi oleh lampu tidur temaram di sudut ruangan. Di sampingnya, Elvano masih terlelap dengan napas yang teratur, sebelah lengan kokohnya melingkar protektif di pinggang Ashela, seolah memastikan sang istri tidak beranjak kemana-mana setelah insiden emosional malam sebelumnya. Ashela merasakan kembali desakan aneh di dasar lambungnya, yaitu sensasi akrab yang beberapa minggu ini selalu menyapanya setiap kali membuka mata. Dengan gerakan yang sangat perlahan, hampir tanpa suara, Ashela memindahkan lengan Elvano dari tubuhnya. Ia menyelipkan bantal guling sebagai ganti agar suaminya tidak terbangun karena kehilangan kehangatan. Setelah berhasil lolos, Ashela meraba bagian bawah bantal beludru di sofa kamar, mengambil benda persegi panjang dalam kemasan plastik yang diberikan Mama Zoya kemarin siang. Jantungnya berdegup kencang, menciptakan ritme konstan yang bergemuruh di dalam dadanya. Dengan langkah jinjit, ia melangkah masuk ke dalam kamar mandi dan mengunci pintunya rapat-rapat. Di dalam kamar mandi yang sepi, cahaya lampu putih yang terang benderang menerangi wajah pucat Ashela. Jemarinya bergetar saat menyobek kemasan plastik tersebut. Sebuah alat uji mandiri berwarna putih kini berada di genggamannya. Ashela menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Apapun hasilnya, aku harus siap, batinnya menguatkan diri. Setelah menyelesaikan prosesnya, Ashela meletakkan alat kecil itu di atas permukaan wastafel marmer yang datar. Ia sengaja membalikkan posisinya menghadap ke bawah. Ia tidak berani melihat proses perubahan warnanya secara langsung. Rasa takut, cemas, dan setitik harapan yang teramat besar bercampur aduk menjadi satu, membuat kedua tangannya bertaut erat di depan dada sambil merapalkan doa tanpa putus. 5 menit terasa bagai 5 abad bagi Ashela. Ketika dirasa waktu yang ditentukan sudah cukup, Ashela melangkah mendekat. Ia mengembuskan napas panjang, lalu dengan tangan yang gemetar hebat, ia membalikkan alat uji tersebut. Manik mata jernihnya melebar seketika. Di sana, di atas permukaan putih yang kecil itu, terlihat jelas 2 buah garis merah yang tebal dan tegas. Tidak samar, tidak ragu-ragu, tetapi kedua garis itu berdiri sejajar dengan warna merah tua yang begitu pekat. Ashela membekap mulutnya dengan kedua tangan. Air mata yang sejak tadi ditahannya langsung luruh tanpa bisa dibendung lagi. Kali ini, bukan karena rasa sedih yang tak beralasan seperti perkara puding coklat, melainkan karena gelombang kebahagiaan dan rasa tidak percaya yang teramat masif yang menghantam seluruh dinding dadanya. Ya Tuhan, bisik Ashela parau, air matanya menetes membasahi punggung tangannya.
Bantahannya runtuh. Logikanya yang mengira tubuhnya tidak akan mampu lagi menopang kehidupan baru kini terpatahkan oleh keajaiban nyata yang tertulis di atas alat kecil tersebut. Di dalam rahimnya, di dalam tubuh yang pernah melewati badai kritis antara hidup dan mati, sebuah kehidupan baru ternyata telah hadir dalam diam, menenun jalannya sendiri tanpa ada yang tahu. Di luar kamar mandi, Elvano perlahan membuka matanya. Kebiasaan tubuhnya sebagai seorang dokter membuatnya langsung menyadari perubahan atmosfer di sekitarnya. Ketika tangannya meraba sisi ranjang dan hanya menemukan bantal guling yang dingin, ia langsung terduduk tegak. Rasa cemas seketika menyergap kesadarannya. "Sayang," panggil Elvano, suaranya serak khas orang baru bangun tidur. Tidak ada jawaban. Namun, perhatian Elvano langsung tersedot pada seberkas cahaya terang yang keluar dari celah bawah pintu kamar mandi. Sayup-sayup, pendengaran tajamnya menangkap suara isak tangis yang tertahan dari dalam sana. Kepanikan Elvano langsung memuncak ke tingkat tertinggi. Bayangan tentang Ashela yang mual, pucat, dan menangis histeris semalam membuat pikirannya langsung melompat pada kemungkinan medis yang buruk. Apakah penyakit lamanya kambuh? Apakah istrinya sedang menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa darinya? Pikirnya berkecamuk. Bersambung.